Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama attamma taslim. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, karunia dan juga kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita semua. Dengan hidayah, kasih sayang dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Kita bisa menghadiri, menyaksikan majelis yang di sana dibahas qala Allah Ta'ala dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang agung, ini merupakan nikmat yang sangat besar, di mana Allah memerintahkan kita untuk bergembira tentang nikmat ini. Bukan tentang nikmat duniawi, bukan tentang nikmat harta, jabatan dan yang lain-lainnya, akan tetapi Allah perintahkan kita bergembira atas nikmat hidayah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Azza wa Jalla, maka dengan demikianlah nikmat hidayah Al-Quran, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, dan hidayah tersebut, Al-Quran tersebut lebih baik daripada harta-harta yang kalian kumpulkan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah ajma'in. Kita lanjutkan kembali biiznillahi ta'ala dalam membahas kitab As-Sawarif 'anil Haq, hal-hal yang dapat menjerumuskan, memalingkan seseorang dari kebenaran. Buah karya Syekh Hamad Al-Uthman hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk kepada As-Sarif As-Sadisah, yakni hal yang dapat memalingkan dari kebenaran. Poin yang ke-6, As-Sadis, Hubbul Jahi war Ri'asah, cinta kepada jabatan dan juga kepemimpinan. Kita akan bahas bifadlillahi ta'ala. Iqra, faddal. Sekarang santri akan membaca matannya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala. As-sadis, hubbul jahi war riasati. An-nafsu la syakka anna laha iradatin madmumatan min hubbid dunya wa talabil uluwi wa munafasatil khalqi wa talabil jahi ila ghairi dhalika mimma yudhammu syar'an. Barakallahu fiik. Penulis mengatakan poin yang ke-6 dari hal yang dapat menghalangi seseorang untuk berpegang kepada kebenaran adalah cinta kepada kepemimpinan, cinta kepada jabatan. Penulis mengatakan bahwa jiwa hawa nafsu seseorang itu tidak diragukan lagi bahwa hawa nafsu itu memiliki tujuan atau niat-niat yang buruk. Termasuk di dalamnya yakni cinta kepada dunia dan juga cinta untuk ditinggikan dan juga cinta untuk mendahului makhluk-makhluk yang lain dan juga ingin jabatan dan yang lain-lainnya dari yang dicela secara syar'i. Nah, ini merupakan hal yang buruk. Cinta kepada jabatan, cinta kepada ketenaran dan yang lain-lainnya yang semisalnya ini merupakan hal yang buruk. Bahkan ini merupakan
syahwat yang tersembunyi. Sebagaimana satu hadis dari Nabi SAW, sebagian riwayat ini dinisbatkan kepada sahabat yang mulia Saddad ibnu Auf, sebagian lagi ma'ruf atau marfu' kepada Nabi SAW. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya na'ayal Arab, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku wa syahwatul khafiyah. Wahai cilaka bangsa-bangsa Arab, hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah kesyirikan dan juga asyahwatul khafiyah. Asyahwatul khafiyah dan juga syahwat yang tersembunyi. Apa itu syahwat yang tersembunyi? Qala Ibnu Athir. Ibnu Athir dalam Nihaya fi Gharibil Hadis, beliau menjelaskan, inna syahwatal khafiyah hubbut tila'in nasi 'alal amal, bahwa syahwat yang tersembunyi maksudnya adalah cinta seseorang ingin haus untuk manusia itu bisa tahu amal-amalnya. Di dalam penjelasan yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan tentang riwayat ini. Katsiran ma yukhalitun nufus min syahwatil khafiyah ma yufsidu 'alaiha tahqiqu mahabbatiha lillah. Banyak sekali efek-efek yang buruk dihasilkan dari jiwa atau hawa nafsu terhadap syahwat yang tersembunyi ini. Di antaranya adalah dia merusak nilai ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghambaannya kepada Allah, ikhlas amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saddad ibnu Auf mengatakan, ya baqayal Arab, wahai cilaka orang-orang Arab, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas kalian ar-riya wa syahwatul khafiyah, riya dan juga syahwat yang tersembunyi. Ini dalam riwayat yang lain. Qila li Abi Dawud As-Sijistani, dikatakan ditanyakan kepada Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, wa ma syahwatul khafiyah? Qal hubbur riasah. Apa yang disebut dengan syahwat yang tersembunyi? Maka Al-Imam Abu Dawud menjawab, hubbur riasah. Syahwat yang tersembunyi adalah cinta kepemimpinan, cinta diangkat oleh manusia. Nah, ini merupakan hal yang tercela secara syariat, bahkan dikatakan ini merupakan syahwat yang tersembunyi. Nah, manusia banyak yang terjatuh kepada jenis ini. Adapun orang-orang saleh sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin hubbus sultah wat tasaddur. Hal yang terakhir luntur dari hati-hati orang saleh adalah cinta kepada kepemimpinan dan cinta tampil. Nah, orang-orang saleh sudah hilang rasa seperti ini, yakni cinta kepada kepemimpinan dan bahkan dia tidak mau tampil di hadapan manusia. Nah, inilah hal yang sangat berbahaya untuk seorang muslim, mobil khusus para penuntut ilmu yang mereka terfitnah dengan syahwat yang tersembunyi ini yang disebut dengan cinta kepada kepemimpinan. Wallahu a'lam. Kita lanjut lagi. Wa tabi'atul insan, wasil iqra. Wa tabi'atul insani adz-zulmu wal baghyu. Innahu kana zaluman jahula. Wa qad taqa'u asbabun tuhiju hadhil makamin. Fayadhhiru khab'a hadhihi an-nufus alladhi kana kaminan bisababil hawa fayaruddu al-abd al-haqqa ma'a ilmihi bihittiba'an lil hawa wa talaban lil baqa'i jahihi aw tahsilan li'aradin minad dunya. Barakallahu fiik. Dan tabiat manusia, kata penulis, pada asasnya manusia itu disifatkan oleh Allah dengan kezaliman dan juga al-baghi. Berontak mereka itu manusia. Karena kata Allah di dalam surat Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah memberikan amanah untuk taat secara mutlak kepada Allah tabaraka wa taala, kepada gunung, kepada bumi, semuanya menolak.
Maka Allah bebankan amanah untuk taat kepada siapa? Kepada manusia. Kemudian Allah sifatkan manusia itu seperti apa? Innahu kana zaluman jahula dalam surat Al-Ahzab. Manusia itu kana, senantiasa zalum. Udah mah pakai kana, zalum lagi. Zalum itu senantiasa benar-benar zalim dan juga jahul, bodoh. Manusia itu disifatkan dengan kebodohan. Waqad taqa'u asbab, dan telah mereka terjatuh pada sebab-sebab yang dapat menjerumuskan kepada jebakan ini. Maka terlihatlah bagaimana buruknya jiwa seseorang yang terjebak disebabkan hawa nafsunya. Maka seorang hamba menolak kebenaran, bersamaan dengan itu tahu dia bahwa dia sedang mengikuti hawa nafsu. Dia tahu ini teh benar, tapi tetap malah mengikuti hawa nafsu, dan tahu itu teh mengikuti hawa nafsu teh salah. Nah inilah sifat manusia, zalum jahul. Udah mah tahu ini teh salah, tapi tetap dilakukan. Dan tahu dia sedang mengikuti hawa nafsu padahal, tapi tetap dia ikuti. Wa talaban li baqa'i jahihi, bahkan ada di antara mereka juga yang menginginkan untuk tetap pada posisinya, pada jabatannya, au tahsilan li aradin minad dunya, atau dia akan mendapatkan nilai-nilai bagian dari dunia. Jadi gara-gara dia ingin mempertahankan jabatannya, gara-gara dia ingin mendapatkan bagian sedikit dari bagian duniawi, dia tinggalkan kebenaran. Nah, ini merupakan perbuatan yang sangat-sangat buruk, jelas. Ini kezaliman yang nyata. Inilah sifat manusia seperti itu. Bahkan wabil khusus di masalah kepemimpinan ini, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan kepada kita, jangan sampai kita cinta kepada kepemimpinan. Jangan sampai kita cinta kepada jabatan. Kenapa demikian? Karena penyesalan di akhir. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Innakum satahrisuna al-imarah." Sungguhnya kalian akan berlomba-lomba, sangat senang untuk mendapatkan kepemimpinan, pengen di atas. Lihat aja Pak ya, kalau musim pemilihan kan berlomba-lomba orang teh, berlomba-lomba, padahal mah eta teh amanah yang harus apa? Yang harus dia pegang, berat, pertanggungjawaban yang harus dia pegang. Malah ingin diberikan tanggung jawab. Batur mah gak mau diberikan tanggung jawab, malah ingin diberikan tanggung jawab. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya kalian sangat nanti akan ada yang semangat untuk mendapatkan kepemimpinan. Wasatakunun nadamatu yaumal qiyamah, dan kepemimpinan tersebut akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Senikmat-nikmat anak bayi yang menyusui dan seburuk-buruk ketika mereka disapih. Maksudnya apa kata para ulama? Seperti manis ketika dia mendapatkan sebuah kepemimpinan. Tapi apa? Ketika dia lepas dari kepemimpinan tersebut dan sudah dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mempertanggungjawabkan kepemimpinan tersebut, maka ini yang jadi sulit. Ketika jadi pemimpin masa akan-akan apa? Saya yang berkuasa, saya yang ini dan itu. Tapi ketika kepemimpinan tersebut sudah hilang dan ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang ini, maka akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin ini menjadi kesulitan, penyesalan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah hal yang berat hendaknya bagi seorang muslim. Jangan sampai minta kepemimpinan. Nah, apalagi dengan kepemimpinan yang dia miliki sampai menolak kebenaran yang disampaikan, sampai menolak kebenaran yang disampaikan. Sudah kita bahas juga di pekan yang lalu, takut ya, takut kehilangan suara, takut kehilangan masa, gara-gara apa? Berpegang teguh kepada kepemimpinannya, bukan berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, karena takut kehilangan jabatan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan lagi, silahkan. Qara. Fatajidu amsala haula yukhalifuna al-haqqa ma'a ilmihim bihi talaban li'aradid dunya thumma hum ma'a hadza yuzhiruna annahum yantasiruna lil haqqi. Nah, ini talbis ini.
Maka kata penulis, engkau akan temukan yang semisal dengan mereka ini, mereka menyelisihi kebenaran, padahal mereka tahu itu tuh kebenaran. Talaban li'aradid dunya. Kenapa mereka menyelisihi kebenaran? Karena mereka menginginkan bagian dari dunia. Tsumma hum ma'a hadza yuhirun. Kemudian mereka dengan keadaan seperti itu tetap menampakkan diri seakan-akan mereka itu menolong kepada kebenaran. Jadi berpura-pura, ya seakan-akan di atas kebenaran seperti itu. Seakan-akan bijak, seakan-akan apa di atas kebenaran. Padahal apa? Dia sedang menolak kebenaran. Gara-gara apa? Untuk mempertahankan jabatannya, untuk mempertahankan kepemimpinannya. Maka Nabi SAW menjelaskan lebih tegas lagi bahwasannya cinta kepada kepemimpinan ini adalah hal yang paling merusak seseorang terhadap agamanya. Cinta kepada kepemimpinan ini adalah hal yang paling merusak seseorang atas agamanya. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya, Nabi SAW bersabda, "Mazibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi li dinihi." Tidak ada dua serigala yang dilepaskan kepada kumpulan domba itu lebih merusak daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh seseorang atas agamanya gara-gara dia cinta harta dan juga cinta kepemimpinan. Kalau serigala Pak dilepasin, kata dua serigala, udah mas serigala lapar lagi, dua lagi. Kemudian dilepaskan kepada apa? Kepada satu ekor kambing. Pasti apa? Ngegoronyok gitunya langsung. Apa ngegoronyok? Ya talah ngegoronyok gitunya. Kemudian dicengkram dan seterusnya, langsung dimakan, langsung disantap. Nah ini kelihatan sangat apa? Pasti merusak itu si kambing, pasti disiksa lah habis. Sampai ke tulang-tulang nawai ditaleg merenya karena lapar. Ya karena sangat lapar. Kata Nabi SAW yang demikian mah lebih ringan daripada orang yang rusak agamanya gara-gara dia cinta kepada hartanya dan juga cinta kepada kepemimpinannya, kemuliaannya. Dengan cinta kepada harta rusak, akhirnya dijual agama. Berbohong atas nama agama, ilmu yang dia dapatkan kemudian apa digunakan untuk menipu orang-orang awam, untuk menipu orang-orang bodoh. Gara-gara apa? Untuk mendapatkan, untuk mempertahankan kepemimpinannya. Seperti kemarin sudah kita kisahkan Pak, Heraklius. Sudah tahu dia bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman yang wajib untuk diikuti. Ketika lihat respon masyarakatnya, bahwa kalau seandainya dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakatnya akan kabur, takut dia kan, takut kehilangan kepemimpinannya, takut kehilangan jabatannya, posisinya. Maka pada saat itu apa? Dia korbankan kebenaran. Untuk apa? Untuk sesuatu yang sifatnya hanya syahwat dan sementara, bahkan itu jadi tanggung jawab nanti pada akhir di hari dihisab. Kepemimpinan, sesuatu yang syahwat isinya itu. Kemudian sesuatu yang padahal dia merupakan tanggung jawab yang berat pada hari kiamat. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan hadis-hadisnya. Nah maka ini sangat merusak. Hal yang demikian sangat merusak kepada agama seorang. Bisa mencegah seorang dari kebenaran. Bisa memalingkan seseorang dari kebenaran. Wasil al-qira'ah. Faddal. Qala Abul Wafa. Qala Abul Wafa Ali bin Aqil al-Hanbali, al-mahabbatu lirri'asati wal mailu ila dunya wal mufakharatu wal mubahatu biha wat tashaghulu bima fihi al-ladzatu wa ma yad'u ila syuhrati duna ma tujibuhul hujjah wa yaqdi bihil aqlu wal ma'rifah fa'ala nahwi hadha barakallahu fik fa'ala nahwi hadha min al-asbabi takunul afah as-sarifatu wal mujibatu minhu. Barakallahu fik. Qala Abul Wafa Ali bin Aqil al-Hanbali, kata beliau, al-mahabbatu lirriasah, cinta kepada kepemimpinan dan condong hatinya kepada dunia dan juga dia berbangga dengan duniawi, disibukkan dengan kelezatan-kelezatan terhadap
keinginan untuk tampil tanpa menjalankan apa yang menjadi kewajiban dari hujjah, dari kebenaran, dan tanpa menjalankan apa yang menjadi kewajiban akal dan juga ma'rifah. Maka dengan demikian ini merupakan sebab-sebab yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Cinta kepada kepemimpinan, condong kepada dunia, berlomba-lomba dalam hal duniawi, kemudian sibuk dengan kelezatan-kelezatan duniawi dan kepemimpinan dan juga ketenaran, ini akan menjadi salah satu faktor yang dapat memalingkan seseorang dari mujibu al-hujjah, dari apa? Kebenaran, dari kebenaran. Maka tadi sudah kita sebutkan contoh-contohnya dan juga hadisnya, ini akan merusak agama seseorang. Kita lanjutkan lagi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talibur riasati walau bil batili tardihil kalimatu allati fiha ta'zimuhu wa in kanat batilan wa taghdibuhul kalimatu allati fiha dhammuhu wa in kanat haqqan. Barakallahu fiik, sampai sini dulu. Ini kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita ciri-ciri, Pak. Ciri-ciri orang yang memang cinta kepada ketenaran. Ciri-ciri orang yang cinta kepada ketenaran. Kata beliau, orang yang mencari ketenaran kepemimpinan meskipun dengan cara yang batil, ciri-cirinya yang pertama adalah apa? Turdihil kalimatul lati fiha ta'zimuhu wa in kanat batila. Dia akan senang dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang mengagungkan dirinya meskipun kebohongan isinya teh. Senang kalau dipuji. Pilih saya mah amanah. Benar Bapak mah amanah, gitu. Padahal apa? Khianat orangnya. Saya mah bertakwa, pilih saya. Benar Bapak mah bertakwa. Hidup fulan dan segala macamnya. Ya, nah ini apa? Akan menghasilkan kecintaan bagi dirinya meskipun tidak ada pada dirinya. Meskipun tidak ada pada dirinya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, selain tadi cinta untuk dipuji meskipun gak ada pada dirinya, wa taghdibuhu al kalimatul lati fiha zammuhu wa in kanat haqqa, dan dia membenci kata-kata yang mencelaknya meskipun isinya kebenaran. Dikritik, dicela dan yang lain-lainnya, padahal benar celaan tersebut, padahal kritik tersebut benar, tetap dia gak mau. Kenapa? Inginnya terus dipuji, inginnya terus diagungkan. Demikianlah orang-orang yang cinta kepada kepemimpinan. Salah satu cirinya. Nah, ini hal yang sangat buruk. Adapun orang yang beriman berbeda sifat mereka. Ahlus sunnah, orang yang beriman berbeda sifat mereka. Bagaimana ciri-ciri mereka orang beriman? Lanjut. Wal mu'minu tardihi kalimatul haqqi lahu wa alaihi wa taghdibuhu kalimatul batilu lahu wa alaihi lahu wa alaihi lianna Allah ta'ala yuhibbul haqqa was sidqa wal adala wa yabghidul kadhiba wal zulma. Barakallahu fiik. Adapun orang yang beriman, kata Syekhul Islam, ciri-ciri mereka apa? Dia akan ridha dengan kalimat-kalimat kebenaran meskipun menyerang dirinya atau menguntungkan dirinya. Dia akan ridha dengan kalimat kebenaran meskipun nyinggung dirinya ataupun membantu dirinya. Yang penting benar, meskipun nyinggung diri. Kemudian dia akan marah dengan kalimat-kalimat yang batil meskipun menyinggung dirinya ataupun mendukung dirinya. Menyerang dirinya ataupun mendukung dirinya. Jadi tidak peduli mau mendukung dirinya ataupun menyerang dirinya, yang penting kebenaran dia cinta. Kalau batil dia benci. Itulah orang yang beriman. Beda tadi kalau orang yang cinta kepada kepemimpinan, kata Syekhul Islam, bahwa orang ini akan senang dengan kalimat-kalimat yang memujinya meskipun ini isinya kebohongan, dan dia akan benci dengan kalimat-kalimat yang mencelanya meskipun isinya kebenaran. Adapun orang beriman, yang penting benar dia cinta, yang penting batil dia benci. Baik itu mendukung perkataan tersebut, mendukung dirinya atau merugikan dirinya,
antara benar dan salah, tetap dia cinta yang benar dan tetap benci yang salah. Itulah sifat ahlus sunnah, sifat orang yang beriman. Lian Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kebenaran, wasidqa wal adla, dan kejujuran dan juga keadilan. Dan Allah murka kepada kedustaan dan juga kezaliman. Nah, banyak seperti ini, Pak. Dan kita lihat contoh-contohnya banyak. Dari zaman dulu para ulama menukilkan diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan salah satu sebab munculnya hadis palsu. Salah satu sebab munculnya hadis palsu di dalam Nukhbatul Fikr, ya, beliau diantaranya membawakan salah satu contoh, ada orang yang dia itu membawakan hadis palsu dalam rangka apa? Dalam rangka memuji pemimpin. Misalkan si pemimpinnya, di sana disebutkan contohnya. Misalkan si pemimpinnya ini senang kujapati, Pak. Resep japati, resep manuk, nyiun hadis tentang manuk. Bikinlah hadis tentang japati. Japati itu keutamaannya ini dan itu. Supaya apa? Senang. Supaya senang, supaya dipuji. Subhanallah, sampai tega untuk membuat hadis palsu. Dalam rangka tadi, mendapatkan ridho, mendapatkan pujian daripada pemimpin. Pemimpin tersebut senang juga. Gak diteliti. Ya, gak diteliti. Harusnya kan diteliti. Benar gak nih ada hadis seperti itu? Kalau misalkan benar, makanya alhamdulillah. Kalau misalkan ternyata salah, maka apa? Dia tolak hadis tersebut. Meskipun ngedukung hobinya. Nah, seperti itu, Pak. Ya, salah satu sebab munculnya hadis palsu adalah dalam rangka ini, memuji sultan, memuji pemimpin. Dan betapa banyak sekali sekarang yang seperti itu, Pak. Ya, memuji apa? Pemimpin. Dan senang pemimpin itu dipuji, terus dipuji, senang. Ketika ada yang kritiknya, tidak mau. Padahal apa? Benar kritikan tersebut. Dan cara penyampaiannya pun benar. Ya, kalau salah tentu ya ini bisa akan muncul kekacauan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi. Wa qala Syekh Shalih Al-Mahdi Al-Muqbili. Faddal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala muallif hafizahullah ta'ala. Wa qala Syekh Shalih Ibnul Mahdi Al-Muqbili. Ma wajadna al-khilafa illa mahallin qad tabayyana al-haqqu fihi wa adala al-mukhalifu lil haqqi bi syai'in la yanbaghi al-isnadu ilaihi wa huwa innama ja'alahu suratan wal hamilul haqiqi al-baghyu binaili hazzin dunyawiyyin. Barakallah fiik. Kata Syekh Shalih Al-Mahdi Ibn Al-Muqbili, ma wajadna al-khilafa, kita tidak akan temukan perselisihan kecuali di dalam hal-hal yang telah terang kebenarannya, kecuali setelah dijelaskan kebenaran barulah terdapat apa? Perselisihan. Yang demikian itu diurai dari orang-orang yang menyelisih kebenaran dengan sesuatu yang tidak pantas untuk mereka urai, untuk mereka jelaskan. Fahuwa innama ja'aluhu surah, mereka ingin dijadikan sebagai surah, sebagai tokoh gambaran. Wal hamil hakiki, adapun yang menjadi niat utama mereka al-baghyu linaili hazzin dunyawiyyin, mereka itu ingin mendapatkan bagian dari duniawi. Ketika misalkan ada khilaf pada antara para ulama ataupun kebenaran sudah jelas antara pihak A dan pihak B, yang benar pihak A, ini ada orang tetap membela pihak B. Kenapa? Karena ingin dianggap sebagai tokoh. Fulan, Masya Allah, hujahnya ini dan itunya segala macamnya. Padahal sudah jelas pihak ini bersalah. Contoh kemarin Bapak, antara saudara-saudara kita Filistin. Di Indonesia alhamdulillah masyarakat mendukung Filistin, ya, untuk kemerdekaan, dan itu saudara-saudara kita semua. Semoga Allah bebaskan mereka dari cengkraman orang-orang kufar. Tapi aya we anu ngabela musuhna. Wal iyadzubillah. Zionis ada yang bela, Pak. Bahkan ada yang menisbatkan diri kepada Islam. Ada saja yang bela. Di antara niat mereka dijelaskan oleh penulis di sini untuk mendapatkan duniawi. Dan muntah di buruhan mah moal daek atuh, Pak. Apa coba ada di balik itu? Ada udang di balik bakwan, ya, ada udang di balik bala-bala eta mah. Kenapa? Ingin apa? Ingin mendapatkan bagian dari duniawi. Imma pujian, oh fulan nih menjadi apa? Open minded, pembawa
Pikiran terbuka. Si fulan ini tokoh open minded. Karena apa? Bebas berpikir. Kemudian apa lagi? Ingin mendapatkan bagian duniawi. Bisa jadi eta teh diburuhan, tidituna. Maka dia bela mati-matian. Padahal menisbatkan diri kepada Islam. Ada aja yang membela, subhanallah. Sudah jelas-jelas itu kekejaman isinya. Zionis. Mereka membantai ribuan kaum muslimin. Dari anak-anak, kemudian orang tua, wanitanya. Dibantai semuanya. Di bumi hanguskan, waliyadzubillah. Sudah jelas-jelas itu kezaliman, kok bisa dibela? Jelas mana yang benar, mana yang salah, kok bisa ada yang membela? Nah ini, linaili hadzin dunyawiyin, untuk mendapatkan bagian duniawi yang sedikit, subhanallah. Nah demikianlah, orang kalau sudah cinta, ingin terkenal, kalau orang pengen dijadikan pemimpin, menjadikan tokoh, dianggap pintar dan seterusnya, apapun dia terjang, waliyadzubillah. Terus waqala al-allamah Abdul Latif. Waqala al-alamatu Abdul Latif ibnu Abdurrahman al-Syekh rahimahullah fi asnafil mu'aridina lil haqqi as-sinfus tsani ar-ru'usa'u ahlul amwali alladzina fitnatuhum dunyahum wa syahwatuhum li'annahum ya'lamun annal haqqa yamna'uhum min katsirin mimma ahabbuhu wa allafuhu min syahwatil ghayyi falam ya'ba'u bida'i al-haqqi walam yuqbilu minhu. Taib. Kata Al-Allamah Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Syekh rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan jenis-jenis orang yang menentang kepada kebenaran. Jenis kedua orang yang menentang kebenaran adalah para pemimpin yang memiliki harta, orang-orang tokoh yang memiliki harta. Di mana fitnah mereka adalah dunianya dan juga syahwatnya. Karena mereka tahu bahwa kebenaran akan menghalangi diri mereka dari mendapatkan segala sesuatu yang mereka cintai berupa syahwat-syahwatnya. Maka mereka tidak peduli kepada orang-orang yang menyuarakan kebenaran dan tidak menerima kebenaran tersebut. Gak akan peduli, Pak. Orang-orang yang sudah terbutakan dengan syahwat, baik itu syahwat kepemimpinan ataupun syahwat jabatan, syahwat daripada harta, mereka yang penting syahwatnya terpenuhi. Bukan yang penting mengikuti kebenaran, tapi yang penting syahwatnya terpenuhi. Demikianlah berbagai macam cara Pak mereka realisasikan, waliyadzubillah. Maka lihatlah Pak, sekarang fitnah banyak sekali terjadi di Sudan. Ya, saudara-saudara kita dibantai, banyak rakyat sivil di sana dibunuh, waliyadzubillah. Anak-anak kelaparan, tidak memiliki pakaian tempat tinggal, para wanitanya demikian. Saudara-saudara kita di sana gara-gara apa? Ini Pak, memperebutkan kekuasaan, waliyadzubillah. Jadi korbannya rakyat sipil. Jadi korbannya apa? Kaum muslimin. Mereka menghalalkan segala cara. Mereka tutup telinga dari berbagai macam hujatan, dari berbagai macam tuntutan untuk menghentikan perang ini dan itu. Mereka tutup telinga. Karena apa? Yang penting syahwat mereka tertunaikan. Untuk mendapatkan kepemimpinan, untuk mendapatkan bagian-bagian dunia, mengorbankan ribuan bahkan jutaan nyawa pun mereka rela, waliyadzubillah. Ini orang-orang yang punya harta tuh seperti itu Pak. Ketika ingin mendapatkan syahwatnya terus waliyadzubillah. Wa man tarakal haqqa faddal iqra. Wa man tarakal haqqa wansarafa anhu lijahin aw malin fa fihi syabihun minal yahud. Fa inna ulama bani Israila kanat lahum ma'kalatun ala aghniyaihim falamma bu'isa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam arafu annahu al-haqqu fa ankaruhu wa kafaru bihi wa katamu ma arafu an bani Israil min ajlil ja'lil ladzi ja'alahu aghniya'uhum lahum fakatamul haqqo hatta yabqa lahum hadzal hazzu minal mal. Barakallahu fiik. Kata Syekh Hamad, beliau mengatakan siapa saja yang meninggalkan kebenaran dan berpaling lebih memilih kepada kedudukan dan juga harta, maka yang demikian ini mirip seperti orang Yahudi.
Realita ini mah langsung kita lihat ya. Mereka orang-orang Zionis gak peduli dengan hujatan-hujatan yang ada. Kaum muslimin tetap mereka bantai wal iyadzubillah. Nah, gara-gara apa? Mereka tetap ingin memimpin, ingin menguasai daerah suci dari Filistin ya. Tempat kelahiran para nabi, para rasul. Karena untuk mendapatkan harta. Ini mirip seperti orang Yahudi. Karena ulama Banu Israel, kanat lahum ma'kalatun ala aghniyaihim. Mereka itu memiliki jatah makanan, punya upah gitu dari orang-orang kaya mereka. Falamma bu'itsa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam arafu annahu al-haq. Ketika nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, mereka para ulama Bani Israel ini tahu bahwa ini adalah nabi akhir zaman, tahu ini harus diikutin dan seterusnya. Tapi mereka mengingkari nabi dan mereka kufur kepada nabi dan juga mereka menyembunyikan apa saja yang mereka telah ketahui tentang hal yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena supaya orang-orang kaya tetap ridho kepada mereka. Karena tadi dapat gaji, mereka dapat apa jatah makan, dan mereka mengambil harta-harta manusia dengan batil. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah bahwa orang-orang ruhban, rahib, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka mengambil harta manusia dengan cara batil. Ada yang minta sumbangan untuk dirinya sendiri, ya, mengumpulkan harta dimakan sendiri, sebagaimana dalam kisah Salman Al-Farisi. Ya, ada seorang pendeta yang dia mengumpulkan harta, ditumpuk hartanya. Orang-orang tahu mah dia orang soleh, ternyata apa sih harta tersebut yang diambil dari masyarakat itu untuk dirinya, padahal masyarakat miskin. Ketika dikasih tahu oleh Salman tempat menyimpan hartanya, akhirnya mereka marah kepada pendeta ini waliyadzubillah. Nah, mereka mengingkari Nabi SAW karena tadi takut kehilangan mata pencaharian. Wa katamul haqqa, mereka menutupi kebenaran sampai tidak tersisa di antara mereka kecuali untuk mendapatkan harta. Nah, ini sebagaimana yang terjadi pada Ka'ab bin Ashraf, orang Yahud yang dia malah memuji orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu lebih tahu, lebih dapat hidayah daripada orang-orang yang beriman. Ini mengatakan demikian untuk apa? Mendapatkan ridho orang lain. Padahal tahu keadaan Nabi Muhammad SAW itu adalah pembawa kebenaran. Kita bacakan. Qala al-Abul Muzaffar As-Sam'ani, fadhal. Qala Abul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dzalika anna ulama'ahum wa ahbarahum kanat lahum ma'kalatun ala aghniyaihim wa juhalihim. Fa khafu an tazhaba ma'kalatuhum in amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ghayyaru na'tahu wa katamu ismahu. Fahada makna bai'il ayati bistamanil qalil. Barakallahu fiik. Nah, ini ciri-ciri mereka yang Allah sebutkan banyak sekali dalam Al-Quran. Antara surat Taubah tadi sudah kita bacakan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-41. Mereka itu menjual ayat-ayat Allah dengan keuntungan yang sedikit. Bisamanin qalil. Abul Muzaffar As-Sam'ani di dalam Uyunur Rasail atau di dalam tafsir Al-Quran beliau As-Sam'ani, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 41, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang murah. Apa maksudnya jangan menjual ayatku dengan harga yang murah? Dijelaskan oleh As-Sam'ani di sini, zalika anna ulama'ahum wa ahbarahum kanat lahum ma'kalatun ala aghniyaihim wa juhalihim. Karena demikian mereka itu ulamanya dan juga ahli ibadahnya, mereka memiliki makalah, punya gaji, punya hasil gitunya, pemberian dari orang-orang kaya dan orang-orang jahil di antara mereka. Jadi apa? Ada sumbangan-sumbangan masuk ke mereka itu. Fakhafu an tadhhaba ma'kalatahum in amanu bi Muhammad. Mereka takut kalau seandainya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang mata pencahariannya.
Bahkan di antara mereka, ini realita Pak, realita sampai zaman sekarang kita saksikan saja Pak. Ada di antara mereka yang mewajibkan kan 1/10. 1/10, 10% Pak. 10% diambil untuk apa? Untuk tempat ibadahnya dan untuk apa? Untuk pendetanya. Makanya jamna oge beda, bukan jam yang murahan. Jam molek tehnya Pak ya. Yang mahal. Kendaraannya yang mahal. Diambil dari mana? Itu uang jamaah. Ya, dari ulama, dari agniya, dari orang-orang kaya di antara mereka dan orang-orang juhal. Mungkin jamaah nama mariskin gitunya diambil, dimakan untuk apa dirinya sendiri. Nah, kalau seandainya dia masuk Islam, akan kehilangan itu semua. Nah, maka mereka takut untuk apa? Kehilangan dunianya, untuk kehilangan kepemimpinannya. Kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW itu mereka takut, khawatir karena niat mereka untuk itu hidupnya, buat harta, buat kepemimpinan. Faghayyaru na'tahu wa katamusmahu fahadza ma'na al-bai'il ayati bithamanil qalil. Maka mereka merubah sifat-sifat Nabi, merubah nama Nabi SAW di kitab-kitab mereka sendiri. Ada yang menyebutkan ulama itu namanya dirubah, yang tadinya Muhammad jadi Eliyah. Ya, jadi Eliyah. Kemudian menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW karena itulah kerjaan mereka. Ya, mereka merubah ayat dari tempat-tempatnya. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka merubah kalam-kalam Allah dari tempatnya. Mereka yaktumuna bi aidihim. Mereka menulis ayat-ayat Allah dengan tangan mereka. Yashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan keuntungan yang ringan, mata pencaharian tadi. Kalau seandainya beriman kepada Nabi, maka akan apa? Akan kehilangan mata pencaharian. Padahal Allah tabaraka wa taala sebutkan mereka itu sangat-sangat tahu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla sebutkan di beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah juga di ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab, Yahud dan Nasara, mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka kenal kepada anak-anak mereka. Lebih tahu kepada Nabi Muhammad SAW daripada kepada anak-anak mereka. Kalau orang yang benarnya, orang yang berimannya akan apa? Tahu bahwa ini Nabi Muhammad SAW, wajib diikuti dan dia akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang benarnya, maka dikisahkan oleh para ulama, diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang kisah sahabat yang mulia, mantan pemimpin orang-orang Yahudi, Abdullah ibn Salam. Beliau masuk Islam. Ketika apa? Melihat ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, ini semuanya ada dijelaskan di dalam kitab mereka. Maka ketika melihat pertama kali, langsung masuk Islam, Abdullah bin Salam. Karena apa? Keinginan beliau adalah negeri akhirat. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW. Maka ada satu kisah, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam, Inna Allah qad anzala ala nabihi alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wahai Abdullah, kata Umar bin Khattab, sungguhnya Allah telah menurunkan ayat ini, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Fa kaifa hadhil ma'rifah? Bagaimana kalian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Salam menjawab, ya Umar, wahai Umar, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama araftu ibni wa ma'rifati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyaddu min ma'rifati bi ibni. Ketika aku pertama kali melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku langsung kenal, lebih kenal daripada kepada anakku sendiri. Mun anak mas sendiri masih kene, itu budak saha bangor-bangor teuing, ternyata budak saya. Gitunya. Ini apa? Baru pertama kali lihat langsung connect, langsung tahu ini Nabi akhir zaman yang dimaksudkan. Langsung tahu. Itu kata Abdullah bin Salam. Faqala Umar, kaifa dzalika? Kok bisa seperti itu kata Umar? Maka kata Abdullah bin Salam, Ashhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun min Allah ta'ala wa qad na'atahu Allahu fi kitabina wa la adri ma tasna'un nisa. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran dan sudah Allah sifatkan di dalam kitab-kitab kami. Bahkan aku sampai tidak tahu apa yang terjadi pada wanita-wanita kami. Qala Umar, waffaqakallahu ya ibn Salam.
faqad sadaqta wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa. Semoga Allah merahmatimu, memberikanmu hidayah wahai Abdullah bin Salam, engkau telah benar. Dan Allah berfirman tentang mereka, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Sungguhnya kelompok di antara mereka ahlul kitab ada yang menyembunyikan kebenaran, yakni sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amral Ka'bah wa hum ya'lamun, dan mereka menyembunyikan juga tentang perkara Ka'bah dalam kitab mereka, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka dalam keadaan mengetahui. Jadi Abdullah bin Salam beriman. Ini kalau yang benar. Kalau yang enggak benar menyembunyikan tanda-tanda seperti itu. Wal iyadzubillah. Gara-gara tadi kepemimpinan, gara-gara ada hartanya, dapat upah dari orang-orang kaya dan orang-orang juhal di antara mereka. Kita lanjutkan lagi. Wal jahu wa hubbus syarafi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala mu'allif Allah ta'ala, wal jahu wal hubus syarafi was su'dadi yallati hamalat jama'atun min ashrafil arabi alal kufri binabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muharabatihi wa mu'adatihi ma'a ilmihim wa iqrarihim sihati ma yad'u ilaih. Barakallahu fiik. Kedudukan, jabatan, dan cinta kepada kepemimpinan ini adalah salah satu penghalang yang menghalangi jamaah banyak orang di antara orang-orang mulia dari bangsa Arab zaman dulu untuk tetap kufur kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan memeranginya, memusuhinya. Padahal mereka tahu bahwa yang Nabi SAW bawa itu adalah kebenaran. Ini salah satu penghalang. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, yang mereka itu merupakan tokoh dari orang-orang Arab jahiliyah pada masanya, mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW karena terhalang ini, cinta kepemimpinan, cinta ketokohan, dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan salah satu contohnya adalah Abu Jahal. Ya, bangga dibaca. Qala al-Masrur. Qala al-Masrur ibnu Mahramah radhiyallahu an li Abi Jahlin wa kana qalahu ay qal hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadzib qabla an yaqula qalatahu allati qalaha. Qala Abu Jahlin la'anahu Allah ta'ala ya bana akhi wallahi laqad kana Muhammad fina wa hiya syabun yud'a al-aminu ma jarrabna alaihi kadhiban qattun falamma khattahu syaibu lam yakun liyakdziba 'ala Allah. Terus qala ya khal. Qala ya khal falima la tattabi'unahu qala ya bana akhi tanaza'na nahnu wa banu Hashimus syarafa fa at'amu wa at'amna wasaqau wasaqaina wa ajaru wa ajaruna falamma tajathina ala rukbi wa kuna kafarosi rohan qalu Wa kunna kafarosai rihan. wa kuna kafarosaini rihan qalu minna nabiyyun famata tudriku hadhihi. Taib. Nah, di sini dikisahkan sebab kenapa Abu Jahal gak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi riwayat ini sebenarnya penggalan ya daripada riwayat yang dibawakan oleh para ulama dalam sirah. Ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Dari Sa'adah. Cuman kita nukilkan ceritanya secara full. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau bahwa Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dalam sirah beliau, kemudian membawakan sanadnya sampai membawakan satu kisah ini. Ini menarik, harus kita ketahui bahwa orang-orang Arab jahiliyah itu tertarik dengan Islam, tertarik dengan Nabi Muhammad SAW, tapi tadi faktor kecintaan mereka terhadap harta, kecintaan terhadap kepemimpinan itu yang mencegah mereka beriman. Kita lihat bagaimana kisahnya. Abu Sufyan ibnu Harb yang kemudian nanti masuk Islam, Abu Sufyan, kemudian Abu Jahal bin Hisham yang kita kisahkan ini, kemudian Al-Akhnas ibnu Syuraik ibnu Amr al-Wahab al-Thaqafi,
pada suatu malam keluar untuk mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang salat malam. Jadi 3 orang ini Pak, tokoh Arab jahiliyah, mereka sengaja ke rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam hari. Tapi mereka tidak berjalan bareng-bareng, sendiri-sendiri. Abu Sufyan sendiri, Abu Jahal sendiri, kemudian Al-Akhnas juga sendiri. Kemudian masing-masing di antara mereka sudah ada tempat duduknya di sana tuh, udah ada tempat stay-nya. Abu Sufyan di sini, Abu Jahal di sini, Al-Akhnas di sini. Ingin apa Pak? Ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW ketika malam hari. Karena bahasanya begitu indah. Ini membuat mereka rindu untuk senantiasa mendengarkan. Ketika mereka mendengarkan masing-masing, rada curiga, jika ayah batur atuh. Kayak ada orang lain yang mendengarkan ketika ditoong gening ayah anjeun. Ya. Ternyata apa? Mereka tidak bersepakat untuk mendengarkan, tapi apa? Mereka sama-sama ingin mendengarkan. Gening ayah anjeun. Itu kaget mereka, ya. Maka ketika fajar tiba mereka berpisah. Lalu mereka bertemu di jalan dan mereka saling menyalahkan. Ketika berpisah mereka pas ketemu di jalan, geus tong bebe jaka batur. Gitu ibarat nama. Udah jangan bilang sama orang-orang bahwa ana nih, saya gitu ya, mendengarkan Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran di malam hari. Tong silih bejakeun, keun we rahasia di antara kita. Nah, namun pada malam kedua, ya mereka balik lagi ternyata. Ya, jadi sudah janjian, keun rahasia di antara kita, jangan ada yang diulangi lagi kayak gitu. Oke, siap janji. Besoknya diulang lagi. Eta kurunyung 3 eta orang untuk mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Demikian mendengarkan lagi. Anjeun deui geuningan aya anjeun deui. Berjanji lagi untuk jangan dengarkan lagi Nabi Muhammad SAW ini baca Al-Quran. Siap. Hari ketiganya gitu lagi ternyata. Karena apa? Tidak bisa lepas dari apa? Dari bacaan Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya ketika pagi tiba, Al-Akhnas mengambil tongkatnya lalu pergi menemui Abu Sufyan Ibnu Harb di rumahnya. Lalu ia berkata, ceritakan kepadaku wahai Abu Hanzalah, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kau dengar dari Muhammad. Akhirnya ngobrol serius. Al-Akhnas nanya kepada Abu Sufyan, gimana pendapatmu tentang apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan menjawab, wahai Abu Thalabah, demi Allah, aku telah mendengar beberapa hal yang aku ketahui maksudnya dan aku tahu apa yang diinginkan dengannya. Tetapi aku juga mendengar hal-hal lain yang aku tidak mengerti maknanya dan tidak tahu apa yang dimaksud. Tahu di beberapa ayat tahu, tapi di beberapa ayat tidak tahu maksudnya. Nah, ini orang Arab asli Pak, sampai tidak tahu beberapa makna ayat, berarti butuh kepada ilmu tafsir. Nah, Abu Sufyan mengatakan demikian. Maka Al-Akhnas pun sami atau abigi gitu. Kata Al-Akhnas, sama, saya juga seperti itu. Mendengar ada fahamnya, banyak fahamnya, tapi ada beberapa ayat yang saya juga tidak tahu maknanya. Maka Abu Jahal menjawab, apa yang telah aku dengar? Kami dan Bani Abdul Manaf selalu bersaing dalam kehormatan. Nah, ini baru dinukilkan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Masrur ibni Makhramah radhiyallahu anhu. Ya, bertanya kepada Abu Jahal dan itu pamannya. Pamannya itu Abu Jahal. Ya, maka Abu Jahal mengungkapkan alasannya. Jadi bukan karena gak mau beriman kepada Nabi itu, bukan karena Nabi bohong, enggak. Apa alasannya? Apa yang telah aku dengar? Kami dari Abdu dan Abdu Abi Manaf selalu bersaing dalam kehormatan. Nah, jadi antara nenek moyang Abu Jahal dengan nenek moyang Bani Hashim, yakni Nabi Muhammad SAW, ini selalu saingan wae antara dua suku ini. Selalu bersaing. Mereka memberi makan, mereka memberikan makan, kami pun memberikan makan. Mereka memberikan minum, kami pun memberikan minum. Mereka juga menanggung biaya orang lain, kami juga sama ikut-ikutan menanggung orang lain. Sampai-sampai kita itu seperti kuda yang berlomba, terus berlomba satu sama lainnya. Tiba-tiba di antara Banu Hashim, saingannya suku Abu Jahal, ada diutus seorang nabi. Sedangkan di kami gak ada yang seperti itu. Gak bisa kita menyaingi seperti itu. Maka gengsi atau kalau seandainya saya mengikuti musuh kami. Gitu. Jadi gara-gara ini subhanallah. Makanya disebut Abu Jahal. Apa hartosna Jahal teh? Bodoh. Kebenaran yang sudah nampak jelas malah apa? Malah dia tolak dengan sesuatu yang remeh-temeh.
gara-gara gengsi. Gara-gara gengsi. Nah inilah yang mencegah Abu Jahal masuk Islam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, silakan akhir baca. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Abu Talib wa in kana aliman anna Muhammadan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. wa huwa muhibbun lahu falam takun muhabbatuhu lahu limahabbatihi lillah bal kana yuhibbuhu li'annahu ibnu akhihi wa yuhibbuhu lil qurabah wa idza ahabba tuhurahu falamma yahsulu lahu bidzalika minasyarafi war riasah fa'salu mahbubihi war riasah falihadza lamma arada alaihi syahadatain indal mauti ra'a anna bil iqrari bihima zawalu dinihi alladhi yuhibbuhu wa kana dinuhu ahabba ilaih min ibni akhihi falam yukirra bihima. Taib. Syekhul Islam mengatakan Abu Thalib juga sama. Kalau tadi kisahnya Abu Jahal, Abu Thalib juga sama. Meskipun beliau ini tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, tahu, setahu-tahunya, mungkin orang yang paling tahu. Kalau seandainya beliau masuk Islam, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis seandainya. Ya karena yang Abu Thalib ini menemani Nabi Muhammad SAW, selalu menemani Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad ini adalah kecintaan beliau, lebih cinta daripada kepada anak-anaknya sendiri. Nah tapi kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad itu tidak serta-merta berbanding lurus dengan kecintaannya kepada Allah. Bahkan dia lebih cinta kepada hal yang lain daripada kepada keponakannya ini. Apa yang dia cintai? Syaraf war riasah, kemuliaan dan juga kepemimpinan. Maka asas kecintaan beliau ini sebenarnya adalah kepemimpinan. Dilihat dari mana? Ketika disodorkan 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya, sudah kita sebutkan kisahnya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi gak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena takut nanti dicela sama orang-orang di sekitarnya. Maka dengan demikianlah terlihat bahwa kecintaan yang terbesar yang dimiliki oleh Abu Thalib bukan kepada ponakannya, bukan kepada Allah, tapi kepada kepemimpinan, kepada jabatan. Takutnya apa? Nanti dicela Abu Thalib masuk Islam, agama keponakannya dan seterusnya. Takut seperti itu. Qala Syaukani, ana lanjutkan saja ya sendiri karena mepet ini waktunya ya. Wa qala Syaukani wa qad yatruku takallum bil haqqi muhafadatan ala hadzin qad zahara bihi min tilka daulah min malin wa jahin. Dan terkadang ditinggalkan perkataan atau dakwah tentang kebenaran ini karena dia lebih menjaga untuk tatanan negara dan juga harta dan juga jabatan. Dan dia terkadang juga meninggalkan kalimat yang benar ini karena ditakutkan diselisihi oleh orang awam. Takut orang awam itu lari darinya. Ketika menjelaskan kebenaran takut ditinggalkan. Ya, itulah menjadi alasan kenapa sebagian tradisi masih dirayakan. Padahal sudah jelas-jelas itu menyelisih syariah, tapi kenapa masih dirayakan? Takut kalau seandainya dijelaskan kebenaran, ntar orang awam pada lari. Ntar orang awam gak mau lagi ngikutin saya. Wa qad yatrukul takallumu bil haqqi tama'in yadhunnuhu wa yarju husulahu min tilka daulah. Dan terkadang juga ditinggalkan itu dakwah tentang kebenaran karena dia menyangka akan mendapatkan sesuatu dari negara ini atau min sairin nasi fi mustaqbaliz zaman, dan dia menyangka akan mendapatkan sesuatu dari manusia di masa yang akan datang. Jadi ditinggalkan karena takut terjadi ditinggalkan sama orang lain, kemudian ingin mendapatkan sesuatu di masa depan. Dan para ulama di sini disebutkan salah satu contoh perdebatan para ulama kepada orang-orang yang berpegang kepada kebatilan, dengan orang-orang yang berpegang kepada kebatilan. Nah, di sini disebutkan contoh debatnya Al-Imam Ibnul Qayyim dengan salah seorang pendeta. Ketika sudah jelas-jelas hujjah yang beliau sampaikan, maka pendeta ini diam.
Ketika ditanya oleh Ibnul Qayyim, apa yang membuatmu diam? Intinya dia takut untuk kehilangan mata pencahariannya. Kenapa enggak masuk Islam? Takut kehilangan mata pencahariannya. Kita bacakan debat Ibnul Qayyim bersama salah seorang pendeta di dalam kitab beliau Hidayatul Hayari fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Ya, Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Ibnul Qayyim mengatakan, "Walaqad nazartu ba'dal ulama'in Nasara mu'azzam yaum." Aku pernah berdebat kepada sebagian para ulama dari kalangan Nasrani di sebagian hari. Ketika sudah jelas kebenaran kepada mereka, mereka malah diam, buhita, mereka diam. Faqultu lahu, aku mengatakan kepada mereka, dan aku sedang berdua bersama orang-orang ini. Ya, tidak ada orang yang lain menyaksikan. Ma yamna'akal an min ittiba'il haq? Apa yang mencegah dirimu untuk tidak mengikuti kebenaran? Maka pendeta ini menjawab, "Idza qumtu 'ala haula'il hamir wa hakadha lafdhuhu, farashau lana asyiqaq tahta hawafir dabati." Kalau seandainya aku mengikuti keledai-keledai ini, waliyadzubillah, ya, ini menyebutkan kaum muslimin dengan lafaz seperti ini, ya. Tapi diriwayatkan kayak gitu dengan perkataan Ibnul Qayyim, ya. Ini perkataan mereka. Maka apa? Aku akan dihinakan ini nantinya. Wa hakamuni fi amwalihim, dan mereka akan menghukumi diriku dalam harta-harta mereka dan juga wanita-wanita mereka. Walam ya'suni fima amarahum bihi, dan juga tidak akan menjaga diriku kalau aku masuk Islam. Wa ana la a'rifu sana'a, aku enggak bisa usaha. Kalau aku kehilangan mata pencaharian aku sebagai seorang pendeta ini, kemudian aku masuk Islam, mereka akan menghinakanku, mencegah hartaku, dan seterusnya. Gak punya harta, aku gak bisa usaha yang lain. Itu bisa dagang-dagang acan. Wala ahfadhu Qur'anan, aku gak hafal Al-Quran. Aku juga gak bisa ilmu nahu, aku gak punya ilmu fikih. Walau aslam tu ladartu fil aswaki atakaffafu annas. Kalau seandainya aku masuk Islam, nanti aku di pasar malah minta-minta kepada orang lain. Famanil ladzi yutibu nafsan bihadza, siapa yang mau seperti itu? Kata pendeta ini. Jadi gara-gara duniawi. Faqultu hadza la yakun. Yang demikian ini gak pantas. Wa kaifa tadhunnu billahi annaka atharta ridahu ala hawaka yukhzika wa yudhalliluka wa yuhawwijuka. Bagaimana engkau menyangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Suudzon sekali kamu kepada Allah. Ketika engkau mengedepankan ridha Allah, engkau akan dihinakan oleh Allah. Ketika engkau masuk Islam, engkau pasti akan dihinakan. Kenapa begitu suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah? Walau faradna anna dzalika asabaka fama dhafarta bihi minal haqqi wan najah minan nar. Kalau seandainya pun terjadi seperti itu, sampai kamu kehilangan harta dan segala macamnya, maka sebenarnya kamu telah selamat. Dengan apa? Diselamatkan dari api neraka. Alhamdulillah, gitu ge, alhamdulillah, gitunya. Wa man sakhatallahu wa ghadibahu fihi atammal ghaud amma fataka, dan engkau telah diselamatkan dari sukhtillah, dari kemurkaan Allah dan juga kemarahannya, dan ini merupakan lebih baik daripada dunia yang engkau kehilangan dari itu. Faqala hatta ya'zanallah, ya udah kalau gitu mah sampai Allah mengizinkan aku sajalah masuk Islam. Udah putus hujahnya, sudah hilang alasan-alasannya, maka akhirnya apa? Dia beralasan, ya udahlah kalau Allah mengizinkan saya masuk Islam, nanti saya masuk Islam aja dah. Faqultu, dibantah lagi sama Ibnul Qayyim. Al-qadaru la yuhtaju bihi. Takdir gak bisa jadikan alasan. Kalau seandainya takdir itu bisa jadi alasan, maka orang-orang Yahudi pun benar. Mereka bilang aja kalau mereka mendustakan Nabi Isa itu sudah takdir. Demikian juga orang-orang musyrikin ketika mereka mendustakan para nabi, para rasul, tinggal bilang aja itu takdir Allah. Kalau seandainya benar, apalagi kamu mendustakan takdir. Kenapa kamu menjadikan takdir sebagai alasan? Kamu aja gak percaya takdir, ngapain menjadikan takdir sebagai alasan? Nah, maka inilah yang menghalangi orang ini tidak masuk
ke dalam agama Islam. Karena apa? Takut kehilangan dunianya, takut kehilangan kepemimpinannya. Nah maka inilah contoh begitu banyak, penjelasan begitu banyak dari para ulama bahwa cinta kepada kepemimpinan, cinta kepada jabatan akan menghalangi seseorang dari menerima kebenaran. Bahkan cinta kepada kepemimpinan ini merupakan syahwat. Kata Nabi SAW, kemudian akan menjadi pertanggungjawaban nanti di akhirat. Adapun orang soleh ingin jauh dari tanggung jawab sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana ketika kita sudah diberikan tanggung jawab? Adapun orang yang benar, dia akan mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya. Dia akan bawa amanahnya sebisa mungkin. Maka lihat seperti Nabi SAW. Nabi SAW adalah Al-Amin, orang yang senantiasa menunaikan amanah, dan amanahnya diberikan oleh orang lain. Beliau tunaikan amanahnya, bukan minta amanah, tapi apa? Diberikan amanah dan beliau jaga amanah. Bahkan sampai digelarkan Al-Amin sebelum Nabi SAW itu diutus. Sebagaimana tadi kisah Abu Jahal. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kecintaan-kecintaan hal-hal duniawi yang dapat menghalangi kita dari berpegang teguh kepada kebenaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.